Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bos, seperti yang sudah kita ketahui bersama, tim nasional Indonesia U17 berhasil memenangkan pertandingan kedua di Piala Kemerdekaan melawan timnas U17 Uzbekistan, yang notabene timnas U17 Uzbekistan ini adalah juaranya Piala Asia U17. Artinya tim ini adalah tim nomor 1 di seluruh negara-negara Asia, khusus U17, dan timnas kita berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor telak 2-0. Bos, banyak yang bilang kalau timnas Uzbekistan yang diturunkan kali ini adalah timnas U17B alias kekuatan kedua. Saya tidak setuju, bos. Karena apa? Di Piala Asia kemarin, saya juga mengikuti timnas U17 Uzbekistan antara pertandingan ke pertandingan. Yang benar, realitanya dan faktanya, dari 100% kekuatan inti timnas U17 Uzbekistan yang dibawa di Piala Kemerdekaan ini hanyalah 70%. Selebihnya yang 30% itu tidak bisa mengikuti. Ada beberapa pemain yang cedera, dan ada beberapa pemain pula yang tidak diizinkan klubnya masing-masing. Karena Piala Kemerdekaan ini hanyalah ajang uji coba saja, meskipun berlabel matchday. Bos, di pertandingan pertama, babak pertama maksudnya, 10 menit awal timnas kita mulai membangun serangan. Tapi selebihnya itu timnas U17 Indonesia diserang habis-habisan. Lah, disinilah yang aku apresiasi. Begitu disiplinnya pertahanan timnas U17 Indonesia, sehingga membuat beberapa pemain Uzbekistan frustasi di babak pertama. Dan gol di babak pertama yang diciptakan Indonesia diperoleh Dimas Adi Prasetyo melalui umpan silang alias umpan diagonal dari sisi kanan. Bola dikontrol, mau ditendang, terus ditipu terlebih dahulu bek lawan beserta kipernya, sehingga dengan mudahnya Dimas Adi Prasetyo mencetak gol skor 1-0. Lah bos, terus selanjutnya di babak kedua, Nova Arianto memperbarui tim ini dengan perombakan pemain. Banyak sekali pergantian-pergantian, seperti Evandra Florasta, terus Ilham Ramadona, dan sebagainya, bos. Lah, komentator bilang, tim ini mempunyai pemain yang rata-rata kualitasnya sama. Dan ada berbagai pengamat bilang, tim ini mempunyai strata atau kasta, bos, di timnas Indonesia U17. Lah, itu yang saya benarkan, bos. Jadi, di babak kedua, setelah melakukan perombakan berbagai pemain, permainan antara timnas Indonesia U17 melawan Uzbekistan mulai berimbang. Serangan penguasaan bola imbang, tapi masalah serangan lebih efektif Indonesia. Bos, ini perombakan ini bukan pengaturan siasat, bos. Menurutku sudah terlihat jelas. Aku melihat dengan mata sendiri, menonton, mengamati pelan-pelan. Ya seperti yang aku bilang tadi, bos, ada perbedaan kelas dari tim utama yang dimainkan di babak pertama dan yang dimainkan di babak kedua. Kualitasnya sangat-sangat mumpuni untuk pemain-pemain yang diterjunkan tim nasional Indonesia di babak kedua. Cara memegang bolanya sudah berbeda, ketenangannya juga berbeda. Seperti Matthew Baker, wow, luar biasa bos pemain ini, dan sebagainya. Bos,
Yang saya lihat, sebetulnya masih banyak kekurangan untuk skuad tim ini. Dari segi apa, bos? Melakukan umpan sering salah. Terus umpan-umpan lambung seperti tidak terarah. Tapi apapun itu saya apresiasi bos. Perjuangan pemain-pemain ini sungguh-sungguh luar biasa. Tapi bos, ada salah satu pemain yang menarik atau membuatku terpukau di skuad timnas U17 tadi bos. Tentunya bukan Evandra Forasta, bukan Matthew Baker, bukan Jagali, bukan pencetak gol tadi siapa? Ahmed Al-Jagani, bukan. Melainkan salah satu pemain tengah yang dimainkan di babak kedua. Siapa dia yang mencuri perhatianku, bos? Yaitu Ilham Ramadona. Wow, namanya mengingatkanku pada Maradona Argentina, bos. Tapi Ilham Maradona ini sebagai pemain tengah, bos, pembagi bola. Kenapa pemain ini mencuri perhatianku, bos? Hampir di pertandingan babak kedua, pemain ini tidak satu pun melakukan kesalahan. Kontrolnya bagus, umpan-umpannya mantap, bos, luar biasa. Terus di pres lawan pemain ini begitu tenang. Daya menipu-menipu untuk mengecoh lawan luar biasa. Waktu melawan Tajikistan kemarin, si Ilham Maradona ini juga sudah mencuri perhatianku sebenarnya, bos. Nah, di pertandingan melawan Uzbekistan, ternyata pemain ini juga bermain sangat-sangat luar biasa. Tapi dia ini bermain luar biasa kan hanya 2 pertandingan saja. Belum cukup untukku menganggap pemain ini pemain bagus. Tapi saya apresiasi kualitasnya. Dia mempunyai potensi luar biasa. Saya menilai pemain, bos, jika pemain bermain bagus berturut-turut di 3 pertandingan, konsisten bagus, maka saya pastikan pemain ini memang benar mantap. Kita tunggu saja, bos, di pertandingan berikutnya melawan timnas Mali. Oke, untuk melawan tim nasional Mali U17, tentunya ini akan menjadi ujian yang sangat-sangat luar biasa. Bila mana nanti timnas kita mengalami kekalahan, tolong netizen jangan dihujat berlebihan. Karena menghujat secara personal itu sangat-sangat mempengaruhi mental pemain kita sendiri, yang tentunya sangat merugikan timnas kita sendiri, bos. Lah, yang kedua, seperti halnya tadi, timnas kita berhasil memenangkan dengan skor telak 2-0 melawan juaranya Asia U17 Uzbekistan. Tolong sekali untuk netizen mengapresiasi boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan menyanjung berlebihan. Untuk PSSI sendiri, bila nanti di akhir pertandingan kita menjadi juara di Piala Kemerdekaan ini, tolong jangan diulangi memberi apresiasi bonus besar-besaran. Jangan. Cara-cara semacam inilah seperti jebakan Batman, bos, yang sebetulnya akan merusak mental pemain itu sendiri. Tentunya mereka akan berpuas diri, akan mudah berbangga diri, dan ending-endingnya kualitas mereka nantinya akan menurun. Jadi ya kita apresiasi, tapi biasa-biasa saja, bos. Bukannya kita menganggap permainannya buruk, tetapi sebenarnya itu adalah mendidik. Meskipun mereka bermain bagus, kita cari saja kesalahannya, terus dikritik, diungkapkan. Agar apa? Agar pemain itu merasa kurang, merasa harus bermain lebih bagus lagi, tidak cepat puas. Lah, ini, bos, ini yang dibutuhkan pemain. Ini yang harus dilakukan netizen, pelatih, PSSI untuk membangun mental pemain-pemain muda ini, bos. Jadi untuk sepak bola pembinaan pemain muda itu tidak hanya dasar fisik, bermain bola passing, tidak hanya itu, bos. Kita harus mengajari anak-anak ini untuk melatih mental juga, bos, dengan cara ya ini, bos. Jika kalah jangan menghujat berlebihan, jika menang jangan menyanjung berlebihan. Biasa saja. Oke, bos, cukup sekian. Terima kasih dan salam olahraga. Oke,
Ilham Ramadona, semoga di pertandingan ketiga kamu bermain lebih bagus lagi. Kamu saya amati dan tim-tim kalian kudoakan semoga mengalahkan tim nasional Mali. Salam olahraga, mantap.